Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Warisan Zionis Yahudi Amichai Eliyahu menyebut bahwa pihaknya mungkin akan menjatuhkan bom nuklir di jalur Gaza. Komentar kontroversial Eliyahu itu pun segera dikecam berbagai pihak. Hal tersebut disampaikan Eliyahu ketika diwawancarai Radio Kol Berama Sabtu 4 November 2023. Anggota partai ekstrim kanan Zionis Yahudi Otzman Yehudit itu menyebut menjatuhkan bom nuklir di jalur Gaza adalah salah satu kemungkinan. Eliyahu pun menolak keras pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia menuduh warga biasa Palestina sebagai Nazi dan menyebut bahwa tidak ada sesuatu seperti warga sipil tak bersalah di Gaza. Zionis Yahudi serius akan mengebom Gaza dengan nuklir. Apakah Washington dan Zionis Yahudi secara terbuka menantang umat Islam sedunia? Apakah Perang Dunia Ketiga akan terjadi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wasiti. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung, menyangkut terkait lagi-lagi ucapan kontroversial Menteri Israel tentang serangan genosida disebut akan menjatuhkan bom nuklir di jalur Gaza. Dan menurut pasalnya dia membocorkan bahwa rencana Zionis Yahudi akan menggunakan tadi senjata nuklir. Apakah serangan nuklir tersebut merupakan plan B Zionis Yahudi, Bung Farid? Ya, itu sesuatu yang sangat mungkin ya dilakukan oleh Zionis Yahudi ini. Ini tidak bisa dipisahkan ya dari rencana besar Zionis Yahudi ini terhadap Gaza, yaitu mengusir paksa seluruh penduduk Gaza dan mengosongkannya dan menggesernya, mengusirnya ke semenanjung Sinai, Mesir ya. Ini tidak bisa dilepaskan dari rencana besar ini. Dan rencana besar ini kalau kita lihat sebenarnya sudah dirumuskan sejak lama ya, dalam satu tulisan yang ditulis oleh wartawan senior Al Jazeera ya, Ahmad Mansur. Di sana disebutkan ada beberapa poin penting ya strategi Amerika Serikat, tentu dengan entitas penjajah Yahudi dan penguasa-penguasa Arab di Gaza ya. Pertama, menghancurkan sebanyak mungkin infrastruktur ya, perumahan, demikian juga lingkungan serta pelayanan di Gaza yang akan membuat kehidupan di sana menjadi sangat berat, bahkan mustahil ya. Ini karena itu bombardir yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi yang dilaknat oleh Allah sekarang ini itu tidak bisa dilepaskan dari strategi pertama ini, yaitu penghancuran sebanyak mungkin Gaza ya, baik itu infrastruktur lingkungan, fasilitas publik ya, termasuk listrik dan air ya. Targetnya apa? Ini untuk mengosongkan Gaza. Kedua, kalau kita lihat sebenarnya Amerika sudah merancang hal ini dengan pernyataannya bahwa Amerika bertujuan untuk membuka jalur aman ya. Membuka jalur aman ini artinya apa? Ini menegaskan rencana untuk memindahkan penduduk Gaza ke Mesir ya. Jadi Amerika tidak mengatakan gencatan senjata atau Zionis Yahudi harus menghentikan serangan ini, tapi Amerika mengatakan membuka jalur yang aman ya. Membuka jalur aman itu artinya apa? Ini bagian dari bagian dari strategi untuk mengusir penduduk Gaza ke wilayah Mesir ya.
Dan sesungguhnya ini sudah disiapkan sejak tahun 2015 ya, bekerja sama dengan rezim Mesir. Rezim Mesir telah melaksanakan apa yang diminta oleh Amerika dan entitas penjajah Yahudi ini ketika mengkondisikan wilayah Sinai ya yang berbatasan dengan Gaza ini untuk disiapkan menjadi penjara besar baru bagi penduduk Gaza ya yang nanti akan diusir dari wilayah Gaza. Strategi ini sudah disampaikan pada tahun 2015. Maka kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mesir seperti menghancurkan terowongan-terowongan ya yang selama ini menjadi jalan bagi penduduk Gaza untuk membawa obat-obatan dan termasuk dan makanan ya juga termasuk senjata. Kemudian membuldozer kota-kota dan desa-desa yang berbatasan dekat dengan Gaza ya ini untuk mengkondisikan di sana dimainkan isu terorisme. Karena itu kalau kita lihat di Sinai itu banyak sekali penyerangan-penyerangan terhadap penduduk ya dengan alasan memerangi terorisme. Ini sebenarnya pengkondisian wilayah Mesir ya untuk kemudian penduduk Gaza nanti akan diusir ke sana dengan pengkondisian yang sudah bisa dikendalikan ya. Termasuk juga memperketat pengepungan terhadap penduduknya, membangun kota-kota atau komunitas pemukiman yang ditembok dan dijaga ketat ya. Tidak mengherankan kalau saat sekarang beberapa waktu yang lalu entitas penjajah Yahudi dengan Mesir bekerja sama untuk membangun tembok-tembok besar ya. Jadi ini bagian dari strategi itu ya. Uh, Tidak hanya itu, untuk kepentingan ini Amerika sudah mensetujui untuk memberikan bantuan dana ya 16 miliar US dollar ya. Dan sebagian besar dana ini digunakan untuk persiapan mengalokasikan wilayah Sinai ya untuk mengusir penduduk Gaza ke wilayah sana ya. Dan apa yang kemudian dijanjikan kepada rezim pengkhianat Mesir ini, pembatalan bunga utang terhadap Mesir, demikian juga bantuan terhadap Mesir yang saat sekarang ini menghadapi krisis ekonomi ya. Ketiga, pendudukan militer secara penuh ya. Setelah dikosongkan nanti di Gaza itu akan ada pendudukan militer secara penuh ya. Di mana pejuang-pejuang Hamas itu akan mereka lucuti, ini strategi mereka ya, kemudian melikuidasi para pemimpinnya dan mengadili para anggotanya ya. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini dengan melakukan amandemen terhadap beberapa undang-undang mereka untuk kemudian mempersiapkan hal ini. Nah, nanti yang strategi berikutnya itu adalah menempatkan Gaza di bawah perwalian internasional ya dan menyerahkannya kepada otoritas Palestina yang dikendalikan oleh Yahudi ya. Sehingga mengembalikan ke status sebelum tahun 1967 yang akan dikelola oleh penguasa Mesir ya. Jadi kalau kita lihat ya menjatuhkan nuklir ini adalah solusi yang sangat mungkin dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini terkait dengan strategi lama mereka untuk mengosongkan Gaza. Baik, Bung Fahri, dan kemudian apakah pernyataan nuklir itu hanya metafora dan apakah Eliyahu adalah representasi terorisme kriminal Zionis penjajah tadi yang berbahaya bagi seluruh kawasan dan di dunia khususnya? Ya, itu tidak bisa dikatakan suatu yang pura-pura ya, atau sebagaimana yang dibantah oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, dia berdalih dan bersikap meremehkan laporan ini ya. Padahal laporan ini kalau kita lihat, ini adalah laporan yang dibuat oleh Kementerian Intelijen Israel sendiri ya. Bagaimana mungkin Perdana Menteri itu meremehkan ya laporan yang dibuat oleh Kementerian Intelijen Israel sendiri ya. Dan kalau kita lihat sesungguhnya dokumen yang dilansir oleh CBC News ya pada Kamis tanggal 2 November 2003 ini dokumen yang disusun ya oleh Badan Penelitian Pemerintah Israel ya yang dikenal dengan Kementerian Intelijen ya. Tidak hanya itu, laporan ini sebenarnya tidak berdiri sendiri ya.
sebelumnya ada lembaga think tank Israel, ya, Misgaf Institute for National Security and Zionist Strategy, ini juga merilis sebuah makalah yang menyimpulkan hal yang lebih kurang sama, ya. Apa yang disimpulkan oleh badan think tank Israel ini, dia menyebutkan ini adalah kesempatan yang unik dan langka untuk mengevakuasi seluruh jalur Gaza dengan berkoordinasi dengan pemerintah Mesir, ya. Jadi ini sebenarnya strategi yang sudah dirancang sejak lama, ya. Oleh karena itu ini bukan hal yang main-main, ya. Ini suatu hal yang sangat mungkin dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Baik, Bung Farid, dan kemudian Zionis penjajah selalu melanggar hukum internasional dan berbagai perjanjian yang telah ditandatangani. Apakah perlawanan bersenjata kini menjadi satu-satunya cara menghadapi entitas Zionis penjajah tersebut, Bung Farid? Ya, apa yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya ini sebenarnya nyata-nyata merupakan deklarasi perang besar, ya, terhadap negeri-negeri Islam, dan ini seharusnya ditangkap oleh penguasa-penguasa negeri-negeri Islam, ya, sebagai penghinaan terhadap mereka, ya, karena jelas-jelas kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini mengkesampingkan sama sekali, ya, penguasa-penguasa Arab, ya. Bahkan penguasa-penguasa Arab yang sebelumnya sebenarnya punya kerjasama dalam bentuk normalisasi, ya. Tapi kalau kita lihat mereka tidak memperdulikan penguasa-penguasa Arab ini, ya. Memang karena mereka tahu, ya, penguasa-penguasa Arab ini sesungguhnya merupakan penguasa-penguasa yang lemah, ya. Maka kita bisa lihat, ya, bagaimana respon dari penguasa-penguasa Arab, ya, juga sangat-sangat lemah. Seperti Saudi, ya, itu hanya kemudian mengecam. Bahkan Saudi mengatakan bahwa pemerintahan Israel disusupi oleh unsur-unsur ekstremisme, ya. Padahal ekstremisme Israel itu sudah ada sejak berdirinya entitas penjajah Yahudi ini, bahkan sudah ada sejak gerakan Zionis, ya. Demikian juga kalau kita lihat, ya, apa yang dikatakan oleh pihak Yordania, ya, itu hanya mengatakan bahwa pemaksaan terhadap pemindahan penduduk Gaza ini deklarasi perang, ya. Apakah pemboman yang terus-menerus sekarang ini itu belum menunjukkan bahwa sesungguhnya Zionis Israel ini sudah menyatakan deklarasi perang, ya, terhadap penguasa-penguasa negeri-negeri Islam, ya. Tapi kalau kita lihat penguasa-penguasa negeri Islam menunjukkan sikap yang lemah, ya, dalam hal ini, ya. Ini sekaligus, ya, menjadi warning bagi para penguasa-penguasa negeri Islam bahwa sesungguhnya waktu mereka sudah sangat-sangat dekat untuk jatuh, ya. Karena kalau kita lihat saat sekarang ini, ya, hampir sebagian besar rakyat Arab itu menunjukkan kemarahan mereka, ya. Umat Islam bukan hanya di Arab tapi seluruh dunia itu menunjukkan kemarahan mereka. Demonstran-demonstran datang ke kedutaan besar Amerika, ya, untuk menunjukkan kemarahan mereka terhadap Amerika Serikat, ya. Dan kalau penguasa-penguasa Arab, ya, merespon ini dengan salah, ya, artinya hanya berdiam, ya, ini akan menjadi lonceng kematian bagi para penguasa-penguasa Arab. Ya, rakyat Arab akan bisa menggerakkan Arab Spring, ya, yang berikutnya yang akan menjatuhkan penguasa-penguasa Arab. Dan inilah yang harus kita maknai, ya, dari pengiriman secara serius, ya, militer Amerika ke wilayah mendekati wilayah Timur Tengah, ya. Kita tahu bahwa Amerika mengirim kapal induknya, ya. Demikian juga Inggris mengirimkan kapal perangnya, ya. Tidak hanya itu, kalau kita lihat Presiden Amerika Joe Biden itu langsung datang ke Israel, ya. Demikian juga Perdana Menteri Inggris, ya, termasuk Presiden Prancis, ya, itu datang langsung ke entitas penjajah Yahudi. Ini menggambarkan dua hal, ya. Menggambarkan dua hal. Kenapa Amerika sangat serius mengirimkan
persenjataannya, bahkan kapal induk yang bersenjata nuklir ya, bertenaga nuklir dan diduga juga bersenjata nuklir itu dikirim mendekati wilayah konflik ya. Ini menunjukkan bahwa Amerika tahu bahwa entitas penjajah Yahudi ini sangat lemah ya, sehingga mereka berusaha menunjukkan bahwa mereka akan menjaga entitas penjajah Yahudi ini. Yang kedua, ini sebenarnya memberikan gambaran ketakutan Amerika terhadap perubahan di Timur Tengah ya. Amerika mengetahui sangat ya bahwa rakyat Timur Tengah itu sangat mungkin untuk menjatuhkan penguasa-penguasa mereka. Bukan saja penguasa mereka ini gagal dan justru menunjukkan pengkhianatan mereka dengan menjaga entitas penjajah Yahudi ini, tapi juga penguasa-penguasa Timur Tengah ini telah gagal untuk mengurusi urusan-urusan rakyat ya. Jadi kalau kita lihat dikirimkannya kapal induk ke wilayah mendekati wilayah Mediterania Timur, demikian juga apa namanya Inggris juga mengirimkan hal yang sama. Ini sebenarnya sebagai bentuk keseriusan mereka dan sekaligus kekhawatiran mereka tentang akan terjadinya revolusi berikutnya yang akan menjatuhkan penguasa-penguasa yang selama ini menjadi agen-agen mereka. Jadi ini bukan sekedar menjaga entitas penjajah Yahudi ya, tapi juga menjaga penguasa-penguasa yang selama ini telah melayani kepentingan-kepentingan Amerika dengan sangat menjijikkan. Baik, terakhir Bung Farid, puluhan ribu bahkan akan mencapai ratusan ribu korban terus berjatuhan dari awal penjajahan hingga sekarang tanpa ada yang benar-benar berusaha memberikan pertolongan, baik itu PBB, Rusia, Eropa, atau Cina, bahkan para penguasa Muslim tidak mampu menghadapi entitas Zionis penjajah. Lalu dengan cara apa lagi bisa ditaklukkan entitas Zionis penjajah ini, Bung Farid? Ya, kondisi ini kembali menegaskan ya kepada kita dan ini akan menjadi kesadaran umum di tengah-tengah kaum muslimin. Pertama, umat Islam tidak lagi bisa berharap pada PBB ya. Ini lagi-lagi menunjukkan hal ini. Bahkan PBB sendiri sudah mengatakan tidak bisa melindungi rakyat Gaza. Ini pernyataan resmi dari PBB, pejabat PBB yang ada di Gaza ya. Yang kedua, umat Islam tidak lagi bisa berharap ya pada hukum-hukum internasional yang tumpul ya. Hukum internasional yang memang dirancang sebenarnya untuk kepentingan negara-negara imperialis. Yang ketiga, inilah kesempatan ya bagi para penguasa negeri Islam ya untuk menggerakkan tentara-tentara mereka membebaskan Palestina dari penjajahan ya. Ini kesempatan tobat mereka. Kalau mereka tidak mengambil kesempatan ini, rakyat mereka sendiri akan menumbangkan mereka ya. Dan ingat, Amerika sekarang dalam kondisi yang lemah ya secara ekonomi dan politik ya. Ini berbeda dengan tahun 70-an atau tahun 60-an pasca Perang Dunia Kedua. Amerika sekarang dalam kondisi lemah. Oleh karena itu, penguasa-penguasa Arab itu seharusnya paham ya, bergantung kepada Amerika itu sangat lemah ya. Amerika sendiri tentu berpikir beribu kali untuk membuka front baru ya, front perang buka yang baru ya. Mereka sendiri sudah keluar dari Afghanistan dan ini mengindikasikan bahwa mereka tuh lemah ya. Dan inilah sebenarnya kesempatan bagi penguasa-penguasa negeri Islam termasuk para panglima perang untuk menggerakkan tentaranya dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini ya. Kalau tidak, rakyat mereka sendiri akan menjatuhkan mereka. Yang terakhir, ini juga merupakan kesempatan yang baik ya bagi kaum muslimin di dunia, terutama di wilayah Arab, untuk kemudian menegakkan kembali khilafah ala minhajin nubuwah ya. Karena sangat terbukti bagaimana penguasa-penguasa mereka justru melindungi entitas penjajah Yahudi ini ya, tidak sungguh-sungguh untuk mengusir entitas penjajah Yahudi ini. Dengan khilafah ala minhajin nubuwah ya, akan menyatukan dunia Islam, akan menggerakkan militer ya untuk membebaskan tanah Palestina yang diberkahi. Baik, jazakallah Bung Farid untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya.
Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suarna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.